Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binasta'in ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi wa latulatihi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minimam. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala karunia dan kondisi. Kalau bisa sob, kalau anda sulitan tambahkan doa simpel ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku karena sulit itu datang darimu, maka mudahkanlah. Ini ada banyak sekali yang chat ke saya itu stres karena terutama yang utang-utang pinjol dan yang lainnya itu stres, dan ini jadi pembelajaran bagi yang lainnya juga. Stres dan pusing karena apa? Temannya di broadcast jelas oleh mereka semua, data disebar segala macam-macam bahwa Anda penipu dan yang lainnya bla bla bla. Terus Anda stres dulu kehilangan teman dan sahabat dulu, dan Anda malu dulu luar biasa ini, sehingga ada juga yang berpikiran mau bunuh diri, stres, kerja gimana, hubungan suami istri berantakan, bahkan pekerjaan kita pun pekerjaannya pun berantakan. Kenapa? Karena Anda berpikir bahwa ngopi dulu sob, ngopi sama ditemani oleh tahu Kediri. Wah luar biasa sob, pagi-pagi. Sekarang ini di kaki Gunung Kelut. Terus karena Anda berpikir bahwa pekerjaan Anda bakal hilang, dan itu kalau Anda yakini itu benar-benar terjadi sob. Jadi kok gimana nggak hilang, kayak saya kerjanya di catering bla bla bla, terus saya di ini bisnis saya jadi hancur-hancuran gitu. Ya udah, siapapun itu. Jadi kalau Anda yakini itu akan terjadi. Tapi kalau Anda yakin pada Allah itu luar biasa gitu. Dan Anda sengsara, kehilangan teman, kehilangan kesempatan, segala macam-macam, mungkin berpikir Anda bakal gimana. Enggak juga sob. Lokep gak pernah ngalami sih apa yang menjadi masalah kayak saya. Sorry ya. Saya sudah ngalami duluan sob. Bahkan gini loh, saya ini alhamdulillah lahir dari orang keluarga cukup kaya lah gitu loh. Haji Daud Ahli dari ayah saya gitu. Terus ayah mertua saya pun, istri saya itu orang berada juga gitu. Dan saya dari kecil menikmati semua fasilitas itu, alhamdulillah saya bersyukur. Tiba-tiba saya jatuh miskin, bangkrut sob. Bukan miskin aja, bangkrut tuh masih minus lagi hutang saya. Terus saya banyak sekali teman-teman saya ngejelek-jelekin saya, termasuk dulu anak buah saya ratusan orang gitu. Ternyata apa? Karena mereka jadi kompetitor saya segala macam-macam, dari kerjaan jelek-jelekin usaha saya segala macam. Ya Ridwan udah bangkrut tuh katanya. Saya marah enggak, saya balas enggak, diamin aja gitu. Dan ternyata sob, ketika saya menginjak 50 tahun itu ada pembelajaran berharga gitu. Sekarang dulu saya nggak percaya dengan sahabat saya pernah ngomong, Wan, lu temen terus milih gitu, segala macam-macam. Mulai delete orang-orang yang tidak mendukung lu gitu. Nah kalau kita kan kadang-kadang usaha juga sama gitu. Jadi Anda tidak perlu takut ketika kehilangan teman segala macam-macam, teman menjelekkan Anda atau memarahi Anda, diam aja, terima aja, sabarkan aja. Ketika Anda sabar, orang yang maki-maki kita, yang menghina kita segala macam-macam, kebaikannya akan lari ke kita, keburukannya lari ke dia. Apa enggak ini? Itu salah satu kunci sukses saya sob. Saya kenapa bisa cepat recovery ketika saya bangkrut, itu yang terjadi. Saya belajar bukan hanya dari orang muslim tapi dari orang China filosofinya, karena saya diangkat anak orang China sih. Ketika saya itu saya belajar dari mereka semua. Wan, kalau orang maki-maki lu diem aja katanya. Kenapa? Kebaikan dia akan lari ke kita gitu. Rezekinya lari ke kita gitu. Itu bahasanya gitu. Keburukan kita akan lari ke mereka gitu. Itu yang terjadi. Dan ketika saya yakini, dan alhamdulillah ternyata itu yang terjadi gitu. Tapi kalau ketika lu marah, keburukan mereka itu akan lari ke lu gitu. Ya udah benar. Jadi gak usah marah gitu. Bahkan ketika saya bangkrut, ayah mertua saya maki-maki saya, marah-marah gitu. Karena saya waktu saya tidak mau bisnis lagi segala macam bla 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 bla. Dimaki-maki pagi. Pas saya udah muncak marahnya, pas saya kan orang nggak pernah, kalau lu jual gua beli gitu. Zaman dulu kan gitu. Jangan satu orang, 5 orang kalau ngadang saya sikat gitu. Saya lawan gitu. Ya alhamdulillah dulu ada kemampuan pencak silat, diajarin itu macam-macam lah gitu. Tapi akhirnya apa? Saya diam aja ketika saya marah muncak, Pak stop gitu. Kenapa? Nanti marahnya besok terusin lagi jam 9 Pak ya. Nanti saya jam 9 datang Bapak marahin lagi saya gitu. Ya udah saya pulang gitu. Karena saya udah gak kuat gitu. Udah gak sadar, terlalu dihina gitu. Ya udah pulang. Besok jam 9 datang lagi, dia udah selesai marahnya. Jadi marah gak? Apa yang kamu Sidwan? Kata main butuh saya marahnya. Ayo marah lagi. Gak jadi dia marahnya. Itu yang terjadi. Jadi ketika Anda ditinggal teman, sahabat segala macam-macam, saya udah ngalami. Itu gak masalah. Ternyata apa? Benar sob.
saat ini jangan takut Anda ditekan teman. Lebih apa? Berteman dengan orang-orang yang bisa mendukung Anda. Kayak itu teman baik saya, ya udah berarti ketika ada kita buruk dia meninggalkan, ya udah nggak apa-apa, kita hilangin aja gitu. Jadi saya sekarang orang mau berteman dengan saya, syukur nggak ya nggak apa-apa. Contohnya saya sekarang, saya udah milih-milih teman, ternyata teman saya lebih banyak. Warga SKD hampir ratusan ribu teman saya, 200.000 warga SKD, 200.000 lebih. Jadi sahabat saya ini nggak hilang. Saya kemana-mana dikenal orang, ketemu kayak Ridwan gimana, bla bla bla, mau ketemu gampang aja sekali. Jadi nggak sulit untuk Anda cari teman yang bisa mendukung kehidupan Anda ini. Jangan takut hilang teman, jangan takut kehilangan bisnis. Kenapa? Bisnis semua milik Allah gitu. Lebih baik kita berteman dengan orang soleh gitu. Jadi lebih baik kita dekatkan diri dengan Allah. Kita mendekatkan diri dengan Allah itu lebih baik gitu. Ini ada salah satu hadis dari Bukhari Muslim ya. Ini sahih kan sih, Bukhari Muslim itu sahih. Perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu dan atau kamu membeli daripadanya, dan paling tidak kamu mendapat harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Jadi itu hadis selesai. Jadi ada juga dari Ibnu Askir, Rasulullah SAW bersabda, hati-hati dengan teman yang jahat karena sesungguhnya dengan kawan itu keadaanmu akan diketahui. Jadi banyak sekali. Ini ada juga dari ini di Al-Quran ya. Surat Al-Furqan, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaanlah besarlah bagiku kiranya aku tidak menjadikan simpulan itu teman akrabku. Itu nyesel, di akhirat nyesel. Sungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang padaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Jadi itu intinya seperti itu. Jadi jangan takut hilang teman. Teman tuh akan yang baik, akan paham tuh datang gitu. Saya pernah gini, saya berteman, kadang-kadang saya bersahabat dengan orang itu, dengan sahabat-sahabat saya yang lain itu ngomong ini, Wan, kadang-kadang ya, saya tuh kalau berteman itu, kalau teman baik saya tidak akan jadikan teman bisnis gitu. Berteman baik aja, kenapa? Bisa-bisa kehilangan bisnis juga gitu. Kenapa kadang-kadang? Teman baik pun ketika menyangkut urusan uang, kadang-kadang luar biasa mereka jadi gimana berubah gitu. Jadi itu mulai diajarkan ke saya gitu. Jadi intinya apa? Ternyata benar, saya ada teman segala macam-macam, pinjam uang lah segala macam, saya bayar, saya kasih, ternyata apa? Nggak wali. Akhirnya apa? Sekarang kalau mereka pinjam uang segala macam kepepet, contoh butuh 10 juta itu, di kantong saya ada 500.000, saya kasih 500.000, sedekah aja, apa-apa, hilang nggak masalah, marah nggak masalah, tapi itu tetap jadi teman gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Dan sekarang pun saya ketika 50 saya baru dapat kebijaksanaan. Ternyata apa? Sekarang ini saya malah mendelete bukan hanya teman-teman yang tidak mendukung saya kehidupan saya mulai tidak kontak ini, hilang kontak ini. Contoh ada sahabat saya segala macam-macam, mungkin teman perempuan saya yang baik segala macam-macam, terlalu dekat segala macam-macam, akhirnya bisa membuat istri cemburu. Ya saya mau maaf, akhirnya saya mau saya batasi. Siapapun yang kira-kira merusak hubungan saya dengan istri saya batasi. Siapapun yang mengajak saya ke keburukan saya batasi. Berteman, saya hello iya gitu. Tapi untuk sampai deket, sampai makan bareng, sampai jalan, saya enggak gitu. Dulu saya ada teman ya, saya nggak bisa kehilangan, dekat banget, tapi dia berbuat maksiat terus dengan saya, malah diajak aja oleh mereka ini. Akhirnya apa? Saya pikir alhamdulillah. Jadi intinya apa? Ketika teman itu mengajak hal yang buruk yang luar biasa, saya hilangkan gitu. So, saat saya dulu kan pengusaha cukup lumayan gitu. Ada orang sampai marah ke saya, luar biasa. Marahnya apa? Salah satu BUMN, dia datang ke Bali segala macam-macam, dia pikir ke saya itu akan diajak dugem ini. Dugem ke tempat-tempat yang macam-macam lah, yang keren-keren, yang gimana gitu, yang ada bulenya, ada orang cewek-cewek cantik, bla 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 gitu. Padahal kalau saya kan ngajaknya ke tempat makan gitu. So, saat dia maksa saya ke diskotik, salah satu diskotik di Kutai gitu. Akhirnya nyasar gitu, marah dia ke teman-teman, saya diledekin. Jangan nama Ridwan paling diajak makan tok kan. Dia ke tempat diskotik aja dia nyasar, emang gak pernah saya melakukan itu. Akhirnya apa coba? Ya, hilang teman gak masalah gitu. Padahal itu teman saya yang udah 5-6 tahun berbisnis gitu. Ternyata pikirannya jahat gitu. Pengen ke karaoke, pengen macam-macam kemana-mana. Jadi itu kan. Saya takut enggak takut kehilangan. Ya nggak apa-apa, saya pilih aja. Jadi kita harus bisa milih teman untuk menjaga kebaikan kita di hadapan Allah gitu, di hadapan ini. Termasuk bisnis pun yang kira-kira mengganggu saya sekarang ini. Dulu saya ego kadang-kadang ingin mempertahankan segala macam-macam baik, tapi daripada
membuat saya rugi terus-terusan. Lebih rezeki saya dipakai yang baik ini. Nah kecuali kalau proyeknya wakaf, ya udah niatkan wakaf, jadi saya nggak sakit hati. Jadi itu yang dilakukan. Jadi bukan hanya teman, bisnis pun saya pilih mana-mana yang bisa mendukung proses kedewasaan saya dalam beriman, dalam mencari ridho Allah. Kalau enggak, kalau ternyata banyak mudorotnya, banyak malah kita bantu segala macam-macam, banyak menimbulkan ketidakbaikan, lalu saya hilangkan pelan-pelan. Jadi itu. Jadi bagi sahabat-sahabat yang kehilangan sahabat, teman segala macam, jangan takut. Dekatkanlah diri pada Allah, insya Allah frekuensinya, kalau yang frekuensinya sama, insya Allah akan dekat. Yang menjauh, yang beda dengan frekuensi kita akan menjauhi. Itu yang saya lakukan. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.